Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Teks eksposisi ada 5 hal yang harus Anda pahami: definisinya, ciri, dan jenis teks eksposisi. Identifikasi teks eksposisi, pengembangan teks isi teks eksposisi, struktur dan kebahasaan teks eksposisi, penyusunan teks eksposisi. Definisi teks eksposisi, ciri teks eksposisi, dan jenis teks eksposisi akan kita pelajari selanjutnya. Kita mulai dari pengertian teks eksposisi. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Menurut Garis Kerap, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Jenis teks, ciri teks eksposisi. Ada penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. Yang kedua, gaya penulisan informatif, dan yang ketiga, teks memuat fakta. Jenis teks eksposisi, ada teks eksposisi definisi, teks eksposisi analisis, teks eksposisi klasifikasi, teks eksposisi ilustrasi, teks eksposisi identifikasi, dan yang terakhir adalah eksposisi perbandingan atau pertentangan. Identifikasi teks eksposisi, ada identifikasi permasalahan, kemudian argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Fakta dan opini dalam teks eksposisi. Teks eksposisi berisi paparan yang dijelaskan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Bagaimana cara pengembangan isi teks eksposisi? Yang pertama adalah Anda harus melengkapi tesis dengan argumen. Apakah itu tesis? Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Cara penyampaian kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Tetap memperhatikan isi dari teks eksposisi tersebut agar isi teks eksposisi yang baru dikembangkan harus sesuai dengan isi teks asli. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kita akan pelajari apakah struktur teks eksposisi dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kebahasaan teks eksposisi ada istilah, kemudian konjungsi, pronomina, verba, afiksasi, dan adjektiva. Bagaimana menyusun teks eksposisi? Anda harus tahu langkah-langkah penyusunan teks eksposisi. Setelah mengetahui langkah-langkah, Anda harus mengetahui juga penyuntingan teks eksposisi. Apa saja langkah penyusunan dalam teks eksposisi? Yang pertama adalah menentukan topik. Menentukan tujuan penulisan, membuat kerangka untuk mempermudah mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas, dan terakhir menuliskan teks eksposisi secara padu. Dalam hal penyuntingan, Anda harus mengetahui dulu pengertian dari penyuntingan adalah kegiatan proses, cara, perbuatan menyunting.
Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan memperhatikan, memperbaiki kesalahan, kebahasaan, dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Demikian tadi materi tentang teks eksposisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pembelajaran yang berikutnya.